Halo guys, kembali lagi bersama saya di video tutorial Python dasar. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai variabel dan tipe-tipe data yang ada di Python. Langsung saja, seperti biasa kita buka file editor kita yang kemarin. Ya kita tidak usah ganti namanya, tidak apa-apa. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah di dalam Python ini kita punya banyak sekali tipe data. Tapi yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan membahas yang dasar-dasar saja dulu. Jadi saya akan menggunakan komen 3 petik. Oke, kemudian saya akan menuliskan. Jadi ini tipe data Python. Data Python. Nah, di sini ada satu, kita punya tipe data apa? Ada namanya string. String ini adalah teks sebenarnya. Jadi penyebutannya adalah string di Python. Kemudian yang Anda harus tahu lagi ada namanya tipe data integer. Ini sebenarnya adalah number atau angka. Kemudian tipe data yang penting lagi adalah float. Float ini berisi desimal. Desimal itu angka yang ada koma-komanya itu desimal. Kemudian ada tipe data boolean. Ini isinya hanya true atau false. Nah, ini boolean ini gunanya untuk memberikan statement true atau false. Kemudian sementara ada lagi satu. Tipe datanya adalah kompleks. Nah, ini adalah tipe data aljabar. Jadi seperti ini yang Anda harus tahu. Nah, pada video kali ini kita akan membuat namanya sebuah variabel. Jadi pada kali ini kita akan membuat variabel. Jadi membuat variabel itu bisa kita sebut dengan deklarasi. Deklarasi itu artinya kita membuat variabelnya. Jadi kita deklarasi variabel. Nah, kita bisa mendeklarasikan variabel atau membuat variabel dengan cara variabel itu perlu diingat variabel itu pasti punya nama. Nama dari variabel tidak boleh depannya angka dan tidak boleh mengandung simbol-simbol aneh. Misalnya simbol titik atau yang lainnya. Ya, itu perlu Anda ingat dulu. Nah, caranya mendeklarasi variabel gimana? Kita langsung ketikkan aja nama variabelnya apa. Misalnya saya mau buat nama variabelnya namanya umur. Nah, ini kita membuat variabel. Gimana cara isinya? Kita menggunakan sama dengan, lalu kita isi. Kalau perlu diingat simbol-simbolnya, secara default string itu simbolnya titik dua, petik-petik titik dua gini, atau petik satu. Nah, ini secara default. Kemudian kalau integer itu secara defaultnya 0, float itu 0,0. Secara default kalau nggak salah ini true. Sepertinya, ya ini terserah Anda bisa isi true atau false saat pendeklarasian. Dan kompleks aljabar ini ya 0 ya. Mungkin atau 0. Saya kurang tahu kalau yang kompleks. Jadi kita bisa deklarasi variabel ini. Ini kalau kita menggunakan petik berarti kita deklarasi apa? Deklarasi variabel dengan nama umur dengan tipe datanya apa? String. Nah, tipe datanya kan string. Kemudian gimana kalau kita mau tipe datanya integer atau angka? Kita ganti saja menjadi 0. Nah, ini maka tipe data dari umur ini adalah int atau integer karena kita memberikan nilai 0. Ini juga berlaku bagi yang lain. Jadi kalau Anda ingin float, ya silakan Anda 0,0.
maka akan tipe datanya dari umur ini adalah float. Kemudian gimana caranya tipe data boolean? Ya, Anda bisa isikan saja true, misalnya true. Nah, ini maka tipe datanya adalah true. Dan yang terakhir kompleks aljabar, ya misalnya kita isi 0J ini. Nah, ini adalah tipe data kompleks karena aljabar kan ada variabelnya ini ya, J ini. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya variabel itu apa sih? Jadi variabel itu ibaratkan sebagai tempat kosong. Kita menyiapkan tempat kosong yang kita beri nama umur. Paham nggak? Jadi kayak ada sebuah ember, ibaratkan sebuah ember, itu kan tempat kosong. Nah, kalau kita punya ember banyak, tapi kita kan nanti manggilnya bingung ini. Kita mau ambil yang mana kan bingung. Jadinya kita butuh apa? Butuh nama. Jadi setiap variabel pasti punya nama. Nah, untuk variabel di sini kita gunakan namanya umur. Iya kan? Nah, tipe data ini data apa sih yang bisa diterima oleh embernya? Jadi ada ember yang tidak bisa terima air, ada ember yang bisa terima makanan, dan macam-macam. Nah, kalau di kasus variabel kita bisa kalau misalnya ini kompleks, kompleks ini jadi variabel ini hanya bisa terima kompleks. Kita tidak bisa isi dengan string atau integer atau float atau boolean. Oke, sudah paham sampai situ. Nah, sekarang gimana caranya kita membuktikan kalau kalau tipe datanya ini benar-benar kompleks. Nah, di dalam Python ada namanya fungsi print. Fungsi print ini berguna untuk menampilkan sesuatu atau mencetak. Nah, kita mau cetak apa ini? Kita mau cetak umur nih misal. Tapi kan kita maunya tipe datanya. Nah, kita di dalam print ini kita gunakan lagi fungsi namanya tipe atau type. Nah, fungsi. Selalu ingat fungsi itu selalu nama fungsinya lalu kurung buka kurung tutup ini. Type ini akan menghasilkan fungsi seperti mesin. Dia kalau kita masukkan umur ke dalam fungsi type ini, maka dia akan menghasilkan tipe data dari variabel umur ini. Kemudian tipe datanya itu kan sudah dikeluarkan. Nah, sekarang mau apa tipe datanya? Di print. Maka kita masukkan ke dalam fungsi juga print, maka nanti dia akan mencetak. Langsung saja kita jalankan. Sebentar. Kita ketikkan di sini Python. Kemudian namanya comment. Nama filenya enter. Oke, ini sudah muncul. Jadi ini kita lihat ini kompleks karena ini aljabar. Kita bisa lihat tipe datanya dengan cara seperti itu. Nanti kita bahas mengenai print di video selanjutnya lebih mendetail. Yang pasti Anda sekarang bisa mengetahui dulu cara membuat berbagai macam variabel. Jadi dan yang perlu Anda ingat lagi, variabel tidak boleh sama. Misalnya saya sudah punya umur di sini, Anda tidak bisa membuat variabel baru dengan nama umur. Nanti dia akan mereplace atau menimpa. Lebih baik kita gunakan variabel lain, misalnya x. Kita buat string halo misalnya. Kemudian yang ini y kita buat 0 dan yang z kita buat float 0,0 dan yang boolean kita isi dengan false misalnya. Nah, ini kita bisa cek satu-satu nih. Tadi kan kita sudah cek umur ini. Tipe datanya adalah kompleks. Nah, sekarang kita mau cek tipe datanya dari x. Ya udah, kita masukkan saja di sini x, lalu kita jalankan programnya. Nah, dia tahu kan kalau tipe data dari variabel x ini adalah string. String itu singkatannya str. Kemudian kita juga bisa cek tipe data dari y, variabel y. Oh, salah sebentar. Nah, int ini adalah singkatan dari integer. Dari ini kan y. Jadi integer bener kan? Dan yang kita coba lagi yang ini untuk float. Jadi kita masukkan set di sini untuk float. Dan yang di sini adalah boolean. Kita cek apakah ini benar boolean dan
Oke, bool ini singkatan dari boolean. Oke, sementara sampai itu dulu materi pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton hingga saat ini. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih.